Halo guys, ini youtuber yang bersarjana hukum. Sekarang dia lagi digerebek sama mahasiswi Polbang Tan. Oke, saya ikutan di sini. Ini nggak tahu nih nyambung apa enggak nih. Sarjana hukum, youtuber ngebahas soal pertanian. Bener ya. Biasa Kang Heri ini ngebahas soal kasus. Sekarang dia disidang sama mahasiswa ngomongin pertanian. Edan kan. Wartawan jadi kameramen. Lagi kameramen itu bersubang. Sarjana hukum bahas pertanian. Gimana? Yoyoy. Ih, kita lagi ngapain? Bikin konten, Mas. Bikin konten. Mana ya? Mau nanya apa, Neng? Karena kita mau nyambung sama yang tadi ya, Iya. tentang alpukat gitu. Tentang alpukat ya. Iya. Jadi yang ingin ditanyakan terkait alpukat apa nih? Gimana? Apanya nih? Apanya nih? Cara mendapatkan tanaman alpukat Iya. yang baik dan benar dengan cara menyambung. Oke, jadi gini ya. Jadi langkah pertama yang harus kita ketahui terkait itu masuknya ke dalam proses perbanyakan tanaman secara vegetatif. Dan alpukat itu biasanya disambung dengan cara grafting, ya kan ya? Iya. Jadi langkah awal ya tujuannya proses perbanyakan tanaman secara vegetatif ini atau mungkin yang dikenal dengan sambung pucuk ya atau grafting di sini. Tujuannya kita harus tahu dulu kan. Tujuannya adalah yang pertama untuk agar supaya kita bisa mendapatkan bibit alpukat yang paritas ya. Kalau di dalam bahasa pertanian ada namanya paritas. Paritasnya itu sesuai dengan indukan yang aslinya. Jadi entres yang kita sambung itu hasilnya itu buahnya sudah jelas sesuai dengan paritas indukan yang kita ambil. Kalau misalkan kita ambil ke atasnya aligator, otomatis kan jadi aligator. Kalau misalkan kita ambil alpukatnya Miki, berarti kita akan menjadi alpukatnya Miki, kan begitu ya. Nah, dan yang perlu disiapkan untuk proses grafting di sini. Yang pertama kita harus menyiapkan seedling. Seedling itu berarti batang bawah alpukatnya itu sendiri, gitu kan ya. Dan yang kalau saya untuk yang saya kerjakan sendiri, kalau yang ideal itu biasanya umur di antara 1 tahun ke bawah. Kenapa? Karena kambiumnya itu masih bagus. Jadi untuk luka kalau misalkan beda ya, kalau yang lukanya udah, kalau di manusia aja luka kakek-kakek sama luka anak muda. Iya. Kalau anak muda itu karena memang kekebalan tubuhnya juga masih bagus, biasanya sembuhnya juga lebih cepat. Begitu juga di tanaman atau di alpukat itu tadi. Cara seperti itu kan sambil praktek ya. Nah, dan tetapi saya akan sampaikan aja karena mungkin adik-adik juga sudah tahu ya. Pada dasarnya saya sudah sampaikan tadi tujuannya apa kita harus tahu. Dan yang paling mendasar, yang paling kita perhatikan bagaimana agar tidak supaya gagal. Tidak gagal nih. Yang pertama kita menyiapkan seedlingnya itu tadi umur untuk pemula lah ya 1 tahun ke bawah. Karena perhitungannya kambiumnya masih bagus. Ya kan ya. Terus dalam penyayatannya itu juga perlu kita pisau yang bersih, yang steril kan seperti itu. Nah, terus cara pengikatannya juga kita juga harus pakai feeling ya, harus pakai hati lah ya. Jadi ngikatnya juga tidak usah terlalu kencang, karena kalau kencang akan menyebabkan si batang alpukat itu atau mungkin entres yang dipotongnya itu menjadi memar, sehingga ini juga berpengaruh terhadap proses hidupnya ini, proses grafting ya. Nah terus yang ketiganya ini kan tadi kan yang itu yang kedua, terus yang ketiganya itu dari naronya. Nah, pada saat kita naruh hasil proses alpukat grafting itu, kelembabannya juga harus dijaga. Jadi dia tidak boleh terlalu panas, gitu kan ya. Tidak boleh juga terlalu lembab, gitu kan. Kenapa tidak boleh terlalu panas? Karena kalau kita sungkup pakai plastik, nanti itu kalau terlalu panas suhunya akan panas kan. Jadi nanti akan ada banyak gelembung air yang itu juga berpengaruh terhadap cepat tumbuhnya entres itu tadi, bisa menimbulkan itu pembusukan. Nah, ada yang lebih aman yang bisa, misalkan kita gini nih,
kan ada kita proses grafting, tapi bukan di greenhouse. Kalau tadi mah kan kebanyakan kita melakukan proses grafting di greenhouse nih ya. Jadi tanaman alpukatnya ini di dalam polybag seperti ini, dan kita ada atap naungan untuk menjaga kelembaban dan segala macam. Tapi bagaimana kita melakukan cara aman proses grafting di lapangan? Jadi intinya kita ada pohon alpukat. Pohon alpukat itu sudah jadi, sudah gede. Masa kan amak kita mau dibongkar di bawah duku greenhouse kan nggak mungkin, ya kan? Nah ada, tapi caranya untuk nutupnya jangan ditutup begini, jangan ditutup pakai plastik es misalkan. Tapi dia kalau mungkin adik-adik tahu mah ada ya sebetulnya jualan online, tapi ada yang kayak plastik wrap, kayak plastik makanan. Kalau kita ngemas makanan di supermarket misalkan buah-buahan kan suka, ya kan? Nah jadi dia itu dililit batangnya, jadi dia itu nanti tidak akan ada rongga di mana ada gelembung apapun tanaman. Kalau untuk di luar lapangan itu dalam arti tidak terlindungi ya, kecuali kalau misalkan amak kita dikasih dilindungi, mau kasih paranet atau apa untuk menjaga kelembaban supaya tidak terlalu panas. Tapi kalau misalkan dalam kondisi panas sekalipun tidak masalah, tapi tadi dililit pakai plastik yang tentunya lebih elastis lah. Kenapa saya tadi sampaikan pakai plastik wrap itu? Karena dia kan pada saat entresnya mau keluar daun itu plastiknya mudah kedorong gitu, jadi aman gitu. Nah untuk gambaran terkait populasi ya yang termasuk ke dalam proses perbanyakan tanaman secara vegetatif ya mungkin itu saja. Tapi lain kali insya Allah kalau misalkan ada waktu dan senang pertanian, nanti kita bareng sama-sama. Jangan kita hanya tahu aja bagaimana apa yang kita lakukan tadi, seperti dikaitkan dengan Kang Bren tadi ya, harus melakukan terus improvisasi, inovasi. Share ke sosmed. Iya, untuk bagaimana kita ke depan bisa menjadi lebih bagus gitu. Jangan mental pedagang. Hari ini segini ya udah laku, udah jadi duit udah gitu, harus terus. Nanti itu gurunya ada di situ ya. Semua ini produk udah jadi bisnisnya di sini. Iya. Tah, gitu. Iya, jadi semua nanti kita bisa apa namanya melakukan sesuai dengan keilmuannya masing-masing gitu. Jadi kayak Kang Anas, untuk sekarang ini ditutup aja dulu. Nah, Tutup aja dulu. sok, Nggak, ditutup aja dulu sama Kang Anas. sok tutup. Iya, ditutup aja dong sama Kang Anas. Tutup aja dulu sama Kang Anas. Ya wis guys, ini ada orang yang aneh. Biasanya ngebahas masalah kasus, sekarang bicara pertanian. Lulusan sarjana hukum, tapi ngebahasnya masalah pertanaman. Aneh kan? Itu hebatnya Kang Heri. Iya, tapi Tong nyata ke ini. mana-mana coy. Subscribe, share, komen. Komen. Gitu ya. Oke. Nuhun Kang. Iya. Keren ilmunya.